Teori kognitivism. Apa itu teori kognitivism? Teori kognitivism adalah pendekatan dalam psikologi belajar yang menekankan pentingnya proses mental dalam memahami dan mengorganisasi informasi. Teori ini fokus bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan melalui proses berpikir seperti persepsi, ingatan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Keunggulan dan kekurangan teori belajar kognitivism. Keunggulan fokus pada proses mental, menekankan pentingnya proses internal seperti pemahaman, ingatan, dan pemecahan masalah dalam pembelajaran. Aktivitas mental aktif di mana membantu memahami bagaimana individu secara aktif membangun pengetahuan, bukan hanya menerima informasi. Pengorganisasian pengetahuan mengajarkan bagaimana mengorganisasi dan menghubungkan informasi untuk mempermudah pemahaman dan ingatan. Peningkatan keterampilan pemecahan masalah, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas, mendukung pembelajaran individu, menyadari bahwa setiap individu memproses informasi secara berbeda, memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal. Kekurangan, kurangnya perhatian pada faktor emosional. Teori ini cenderung fokus pada proses mental kognitif, kurang memperhatikan peran emosi dan motivasi dalam pembelajaran. Terlalu menekankan proses internal, bisa mengabaikan pengaruh lingkungan sosial dan konteks eksternal yang juga mempengaruhi pembelajaran. Kesulitan mengukur proses mental. Proses mental yang dibahas dalam kognitivism sulit diukur atau diamati secara langsung, sehingga sulit untuk diterapkan secara objektif dalam evaluasi pembelajaran. Kurangnya fokus pada pembelajaran sosial. Teori ini kurang menekankan interaksi sosial yang bisa sangat mempengaruhi pembelajaran, seperti yang dijelaskan dalam teori sosial konstruktivism. Penerapan teori dalam pembelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran tentang persamaan linear, guru dapat mengulas kembali konsep-konsep dasar yang sudah dipelajari sebelumnya, seperti operasi dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Guru menjelaskan bagaimana operasi-operasi ini digunakan dalam menyelesaikan persamaan linear. Contoh, menyelesaikan persamaan seperti 2x ditambah 3 sama dengan 7 dengan langkah-langkah yang melibatkan operasi dasar. Tantangan dan solusi dalam penerapan teori kognitivism. Tantangan, perbedaan gaya belajar. Setiap individu memiliki cara dan kecepatan belajar yang berbeda, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik secara efektif. Kompleksitas desain pembelajaran. Menciptakan strategi pembelajaran berbasis kognitivism membutuhkan perencanaan yang matang, seperti penyusunan materi yang relevan dan pemanfaatan alat bantu belajar yang sesuai. Kurangnya ketersediaan sumber daya. Tidak semua lingkungan pendidikan memiliki akses ke teknologi atau media yang mendukung pendekatan kognitivism. Keterbatasan guru. Guru perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kognitivism dengan baik, namun keterbatasan pelatihan atau pengalaman dapat menjadi hambatan. Evaluasi yang tepat.
Mengukur keberhasilan pembelajaran berbasis kognitivism memerlukan evaluasi yang mendalam, tidak hanya berdasarkan hasil akhir, tetapi juga proses belajar peserta didik. Solusi gaya belajar: gunakan metode pembelajaran yang bervariasi, visual, audio, dan kinestik. Desain pembelajaran memanfaatkan teknologi untuk menyusun materi interaktif. Sumber daya terbatas, maksimalkan alat sederhana dan ajukan kerjasama dengan pihak terkait. Kompetensi guru, adakan pelatihan dan dorong kolaborasi antar guru. Evaluasi guru, evaluasi formatif dan libatkan siswa dalam refleksi belajar.